Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rayani. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer dengan NIM G2110682. Di sini saya akan sedikit menjelaskan isi jurnal yang berjudul Nonverbal Communication and Management of Interactive Conflict in School Based Violencing a Sociological Perspective. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasan pertama dalam jurnal tersebut, yaitu latar belakang. Jadi dituliskan dalam jurnal tersebut bahwa lingkungan sekolah adalah masyarakat mini, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dan orientasi sosial ekonomi berkumpul untuk tujuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Lingkungan sekolah pun bisa disebut menjadi titik temu di mana orang-orang dari berbagai struktur sosial dibentuk menjadi satu kesatuan utuh yang dapat dihargai dan diterima oleh masyarakat luas. Ada salah satu saluran tunggal yang dapat menyatukan pencapaian-pencapaian tersebut, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sadar dan tidak sadar di mana orang-orang dalam suatu lingkungan berhubungan dan bertukar pikiran menggunakan bahasa berupa huruf ataupun tidak berhuruf, yaitu nonverbal dan verbal. Bahasa merupakan salah satu instrumen utama interaksi sosial. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan memiliki cara untuk mengkomunikasikan perasaan, gagasan, dan pemikirannya melalui penggunaan bahasa. Manusia dikenal untuk berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi dan makna melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, dan penampilan fisik. Komunikasi nonverbal terdiri dari bahasa tubuh, prabahasa, proseismik, sentuhan, artefak, dan struktur atau bangunan. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan dalam jurnal tersebut. Dalam jurnal tersebut bertujuan ingin menganalisis sistem tentang bagaimana elemen komunikasi nonverbal antara staf sekolah dan siswa dapat dikelola untuk mencegah terjadinya konflik akademik dan administratif yang dapat menghambat pencapaian tujuan sistem sekolah. Adanya temuan dalam jurnal tersebut, jadi seseorang siswa yang dicap menyimpang atau nakal oleh gurunya karena apa yang dia komunikasikan secara verbal dapat menjadi lebih nakal dan tidak dapat diselamatkan secara perilakunya, karena ada kecenderungan dia akan diasingkan oleh guru dan siswa-siswa lainnya. Mungkin tidak punya pilihan daripada berinteraksi dengan orang-orang lain yang juga dicap nakal. Pembahasan yang ada dalam jurnal tersebut. Jadi jurnal tersebut menggunakan 3 kerangka teori, yaitu teori interaksionis, teori pelabelan, dan teori ramalan yang mengenai diri sendiri. Teori interaksionis berpendapat bahwa interaksi manusia didasarkan dan atau tidak dibentuk oleh makna yang diberikan orang pada pernyataan, perilaku, penampilan, dan emosi orang lain. Teori ini juga berpendapat bahwa banyak makna tertanam dalam apa yang dilakukan orang atau dalam penampilan mereka. Makna-makna tersebut sangatlah penting dalam memahami dinamika interaksi sosial manusia, dan bila tidak dikelola dengan baik cenderung menimbulkan ketegangan antara sesama manusia. Yang kedua, teori pelabelan berpendapat bahwa orang-orang diberikan label berdasarkan apa yang mereka lakukan, mereka katakan, dan penampilan mereka. Dengan demikian, penampilan yang ditampilkan seseorang dapat menentukan apakah ia akan dicap menyimpang, nakal, atau dicap konformasi atau patuh. Menurut ahli teori pelabelan, ketika sebuah label diletakkan pada seseorang,
oleh orang-orang penting, misalnya orang tua, guru, aparat penegak hukum, dan lain-lain, ada kecenderungan bagi mereka untuk melihat diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan label tersebut dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka labeli. Lalu teori ramalan yang memenuhi diri sendiri, prediksi yang menjadi kenyataan setidaknya sebagai hasil dari keyakinan atau harapan seseorang untuk kelompok bahwa prediksi tersebut akan menjadi kenyataan, menunjukkan bahwa keyakinan orang mempengaruhi tindakan mereka. Prinsip di balik fenomena ini adalah orang menciptakan konsekuensi mengenai orang atau peristiwa berdasarkan pengetahuan subjek sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu artefak dan penampilan siswa sebagai unsur pesan nonverbal di lingkungan sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, artefak adalah elemen komunikasi nonverbal yang terdiri dari pakaian, rias wajah, hiasan rambut, kacamata, dan alat-alat lainnya. Di lingkungan sekolah dilakukan upaya penataan artefak di tingkat persekolahan yang lebih rendah dengan menyatukan siswa melalui kebijakan seragam sekolah, dan sekolah juga berusaha menghilangkan kesan negatif segregasi dan kesenjangan serta menanamkan kedisiplinan. Seragam sekolah yang dikenakan siswa ke sekolah dapat mengkomunikasikan perawatan yang dilakukan di rumah. Ini dapat mengkomunikasikan tingkat kemakmuran atau kemiskinan di rumah, dan dapat mengkomunikasikan seberapa rapi lingkungan rumah terdekatnya. Komunikasi nonverbal ini dapat menunjukkan bagaimana rumah melengkapi upaya sekolah untuk mewujudkan anak yang disiplin. Lalu yang kedua, parabahasa sebagai unsur pesan nonverbal di lingkungan sekolah. Parabahasa adalah kegiatan atau elemen lain dari komunikasi nonverbal. Parabahasa adalah isyarat vokal yang mengiringi ucapan, termasuk nada suara pembicara, volume, madir bicara, jeda, diam, dan lain-lain. Parabahasa sebagai elemen nonverbal dapat menggambarkan temperamen siswa dan staf. Melalui paparan bahasa, guru dapat memecahkan kode sebagai agresif seseorang siswa, dan administrator sebagai juga dapat memecahkan kode bagaimana karyawan menangani disiplin di sekolah. Yang ketiga, bahasa tubuh dan proxemik sebagai unsur pesan nonverbal di sekolah. Bahasa tubuh adalah gerakan dan gestur fisik yang ditampilkan oleh perilaku komunikasi pembicara dan pendengar saat berkomunikasi. Bahasa tubuh meliputi cara perilaku komunikasi, duduk, berdiri, menggerakkan tangan dan atau wajahnya saat berkomunikasi. Cara seseorang siswa duduk, berdiri, menggerakkan tangan dan atau wajahnya saat mendengarkan ceramah dapat menggambarkan ketertarikan terhadap apa yang diajarkan dan atau keserupaan dengan guru. Dengan demikian, guru dapat menilai kesiapan siswanya untuk belajar atau dapat metode pengajarannya dengan menangkap pesan yang dikomunikasikan melalui bahasa tubuh siswanya di kelas. Baik, jadi langsung masuk dalam kesimpulan jurnal tersebut, bahwa unsur komunikasi nonverbal tidak dapat diabaikan oleh administrasi sekolah, karena komunikasi semacam itu dapat sangat membantu dalam menghadirkan sekolah sebagai sadar atau tidak sadar semacam akademis. Lalu isyarat komunikasi nonverbal yang salah kelola dapat membuat sekolah tidak dapat diatur oleh administrator sekolah. Sekian pemaparan atau pembahasan jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.